Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anissa, NIM 2011020042, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, saya akan membahas sedikit tentang filologi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah filologi. Filologi dari secara etimologis yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filologia, yang arti aslinya adalah kegemaran berbincang-bincang. Filologi ditemukan oleh Eratosthenes di Iskandaria pada abad ketiga SM. Filologi ialah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber sejarah yang tertulis, merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Dalam perkembangan terakhir, filologi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang pernah ada. Yang kedua, ilmu bahasa. Yang ketiga, ilmu bahasa dan studi teks. Dapat disimpulkan bahwa filologi merupakan suatu disiplinnya ilmu yang mempelajari tulis masa lampau. Pada daerah Eropa, istilah filologi mengarahkan studinya kepada teks dan kritik teks atau menyangkut seluk-beluk teks, sedangkan daerah Belanda lebih mengarahkan studinya pada teks sastra dan budaya dengan latar belakang budaya yang mendukung teks tersebut. Dapat dikatakan pengertiannya secara luas ialah salah satu ilmu yang disiplin yang berupaya mengungkapkan kandungan teks yang tersimpan dalam naskah produk masa lampau. Dapat disimpulkan juga bahwa filologi merupakan disiplinnya ilmu yang berusaha menggali pengetahuan bahasa, sastra, kebudayaan, sejarah yang tersimpan dalam peninggalan-peninggalan masa lampau yang berupa teks atau naskah yang bertujuan untuk mengungkapkan atau mengartikan kandungan suatu naskah tersebut. Isi dari naskah akan berguna dalam kehidupan kita nanti dan keturunan kita nanti. Tujuan dari filologi untuk masa sekarang dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan khusus bertujuan agar dapat mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya, menyunting sebuah teks yang dinilai paling mendekati dengan teks aslinya dan dapat mengungkapkan resepsi pembaca pada setiap penerimanya. Yang kedua, tujuan umum bertujuan dapat mengungkapkan nilai budaya lama sebagai pengembangan kekayaan kebudayaan yang dimiliki agar masyarakat dapat memahami dalam pemaknaan serta fungsi teks melalui karya sastra filologi. Filologi mencakup berbagai aspek seperti halnya aspek kebudayaan, aspek kesastraan, aspek kebahasaan, aspek keagamaan, aspek filsafat, aspek sejarah, dan lain-lainnya. Aspek-aspek tersebut pastinya memiliki objek dan sasaran penelitian. Demikian pula filologi. Objek dan sasaran studi filologi mencakup naskah dan teks. Untuk naskah dan teks tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya bagaikan dua sisi dari mata uang. Meskipun keduanya terlihat mirip, namun naskah dan teks mempunyai perbedaan. Perbedaan naskah dan teks sebagai berikut. Yang pertama, naskah. Naskah dalam bahasa Inggris disebut manuskrip dan dalam bahasa Belanda disebut handschrift, adalah semua peninggalan tertulis nenek moyang pada kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan, dan karangan yang masih ditulis dengan tangan. Yang kedua, teks. Teks adalah kandungan atau muatan naskah
yang abstraknya dapat dibayangkan saja. Teks ialah sesuatu tertulis berupa kode bahasa. Secara garis besar, ada 3 macam teks, yaitu yang pertama, teks lisan atau tidak tertulis. Yang kedua, teks naskah atau tertulis atau ditulis tangan. Yang ketiga, teks cetakan. Istilah teks sebenarnya berdasar dari kata teks yang berarti tenunan. Teks dalam filologi diartikan sebagai tenunan kata-kata, yakni serangkaian kata-kata yang berinteraksi membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Teks dapat terdiri dari beberapa kata, namun dapat pula terdiri dari miliaran kata yang tertulis dalam sebuah naskah berisi cerita yang panjang. Demikian juga, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.